Shalom sahabat STMJ yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Santi Santoso dari Paroki Katedral Kristus Raja dalam STMJ edisi 19 Januari 2024. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Saya tertarik pada ayat 13 yang berbunyi demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka datang kepadanya. Dalam bacaan firman ini, Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid dan menetapkan mereka sebagai rasul, agar bersama Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Untuk itu para rasul harus hidup dalam persekutuan kasih bersama Yesus. Sebelum memanggil para murid, Yesus berdoa. Walaupun Yesus berkuasa, namun selalu Yesus memberi contoh bahwa dalam doa, maka dikatakan di sini pada suatu hari Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam menjalankan aktivitas, apalagi yang sifatnya mengambil satu keputusan dan rencana, maka saya harus masuk ke kamar dan berdoa untuk memohon kepada Bapa agar mendapat anugerah dan diberikan kemampuan di dalam menjalankan segala sesuatunya. Contoh, saya dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang maupun diri saya sendiri. Saya juga datang dan mengatakan, siap Tuhan, dan saya merasakan Tuhan itu ajaib, kok bisa? Saya jawab, siap Tuhan. Rupanya Tuhan menganugerahkan kepada saya kemampuan. Walau awalnya saya bertanya pada diri saya sendiri, bisa nggak ya? Ini saya pikir pakai otak, karena waktu itu saya belum banyak mengerti dan saya berpikir membawa kabar baik hanya sebagai seorang pembawa firman, dan itu menurut pribadi saya, wow, sangat berat dan harus sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan karena diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya terus menggunakan otak saya. Wow, gimana ya? Mampukah saya Tuhan? Dan saya membaca satu firman. Dikatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Dan itu pun yang membuat saya menjadi lebih tenang dan lebih mengatakan, siap Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Setelah itu saya merasakan haus untuk ikut kegiatan di gereja, misa, persekutuan doa. Pada waktu mengikuti acara pencurahan kasih Tuhan, banyak terjadi hal di mana mengalami kasih Tuhan, yaitu ada orang yang berbicara dengan bahasa yang saya tidak mengerti, ada yang menangis, ya, ada yang berteriak, ampun saya Tuhan, dan ada yang bersyukur bersembah sujud kepada Tuhan. Karena saya tidak mengerti, saya hanya melihat kanan, kiri, gitu. Pada kenapa ya itu ya dalam hati saya gitu. Saya kayak orang bingung karena tidak mengerti. Saya melihat diri saya sendiri, kok tidak terjadi apa-apa ya gitu. Kira-kira beberapa hari kemudian seperti biasa saya di rumah melakukan kebiasaan masuk kamar, baca firman dan berdoa rosario. Kira-kira 30 putaran Salam Maria, saya melihat ada cahaya. Dan lidah saya terus bergerak terus dengan keluar bahasa yang saya tidak bisa saya hentikan. Dan saya sendiri tidak mengerti. Pada waktu itu saya berpikir, kenapa ya saya ya gitu. Saya berpikir gitu. Saya baru mengerti kemudian bahwa itu bahasa kasih yang diberikan Tuhan agar saya dapat menggunakan bahasa itu tersebut dalam persekutuan kasih saya dengan Tuhan. Persekutuan kasih itu berupa doa yang sangat saya rasakan dalam saya mendoakan orang sakit.
orang mempunyai masalah dan lain-lain. Karena setelah didoakan mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang membuat mereka sukacita dan disembuhkan. Itu semua saya juga tidak tahu bagaimana mereka bisa minta kepada saya. Terus kemudian saya merasakan semua atas kehendak Tuhan Yesus, yang mana saya katakan siap diutus. Maka saya diberikan tugas itu. Tidak hanya di situ, saya juga didorong selalu haus dalam persekutuan kasih dengan Tuhan Yesus. Maka saya banyak sekali mengikuti kegiatan, dari kegiatan mahasiswa Katolik, Legio Maria, persekutuan doa, dan kegiatan lainnya. Saya seperti haus dan saya terus mencari cara belajar untuk mengikuti retret, seminar, dan akhirnya juga ikut belajar bagaimana membuat kerangka di dalam membawakan firman Tuhan, renungan, dan sharing, serta ikut belajar di Zoom sejak COVID. Nah, itu sampai sekarang saya banyak belajar dan saya banyak hal yang saya alami. Walaupun di dalam perjalanan tidak mudah, banyak godaan yang terus mengajari saya untuk selalu dekat dengan Tuhan, dan dimanapun saya berada mewartakan kabar sukacita. Bagaimana saya tahu itu? Saya selalu mengalami satu kerinduan, mewartakan kabar sukacita ini, agar tidak hanya saya saja yang merasakan kasih Tuhan, namun ingin saya bagikan kepada setiap orang yang saya temui dimanapun, untuk merasakan kasih Tuhan yang dahsyat ini dan sungguh sukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Jika ini saya renungkan, betapa kasih Tuhan melampaui segala yang ada di bumi, langit beserta isinya, yang tidak bisa saya gambarkan kebaikan dan cintanya pada saya. Bila saya ingat ini semua, betapa saya tidak bisa membendung air mata saya. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih pada Tuhan, yang saya percaya bahwa itu semua diberikan juga kepada saya dan kepada saudara. Melalui firman Tuhan ini dan kuasa Roh Kudus memampukan saya untuk merasakan pancaran kuasa-Nya. Tuhan Yesus yang mengutus untuk memberitakan Injil. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu, serta sepanjang segala abad. Demikian sharing saya. Yesus, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.